itu ada kalimat minallahi ilallahi lillahi. Terjemahnya kurang lebih kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, diberi oleh Allah, dan melaksanakan atas perintah Allah. Itu mungkin kalimat tersebut dikhususkan kepada semua manusia, bukan kepada semua makhluk, karena kalimat tersebut hanya bisa dipahami oleh makhluknya yang berakal. Saya ulangi lagi, minallahi dari Allah, lillahi karena Allah, dan ilallahi kepada Allah. Jika diuraikan memang sangat panjang dan lebar, tapi saya mencoba untuk meringkas uraian dari yang dimaksud oleh musannif. Saya bisa menyimpulkan dari bacaan tersebut bahwa kita berasal dari Allah. Kita hidup memerlukan segala keperluan, maka ilallah, pintalah kepada Allah. Di dalam hidup kita punya masalah, maka mohon solusi kepada Allah. Dalam hidup kita punya kebahagiaan, maka bersyukurlah kepada Allah. Dalam hidup kita semuanya harus lillah karena Allah, karena segala kebutuhan berasal, dibuat, dan akan kembali meminta kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun. Tapi kenyataan orang ada yang meminta pertolongan atau bantuan kepada saudaranya. Dalam kenyataan, ketika kita butuh uang dan kita tidak punya uang, tidak meminjam kepada Allah, tapi meminta pinjaman kepada teman, sahabat, saudara, atau tetangga. Apakah kalimat tersebut salah? Tentu saja kalau kita runut kembali, dari mana manusia itu mendapatkan uang? Oh, dari usahanya. Dengan apa dia bisa berusaha? Dengan akal dan pikiran, dengan tangan dan kakinya. Lalu saya tanya, dari mana akal dan pikiran itu? Siapa yang menciptakan akal, pikiran, tangan, dan kakinya? Tentu saja ilallah, kembali kepada Allah, karena semuanya minallah, berasal dari Allah. Oleh karena itu, sebelum melakukan apapun dalam hidup ini, kembalilah dulu kepada Allah. Insya Allah kita akan diberi petunjuk, akan diberi pertolongan. Pertolongannya apakah lambat atau cepat, tergantung dalam kalimat yang terakhir, lillah. Apakah kita sudah melaksanakan dalam kehidupan ini lillah, semuanya atas perintah Allah, atau atas perintah nafsu kita? Apakah ketika perintah Allah datang kita memperlambat atau cepat menyambutnya? Jika hari ini permohonan kita lambat datangnya dari Allah, kembali kepada kita, apakah kita ketika turun perintah Allah dinantikan atau disegerakan? Lillah, semuanya harus karena Allah. Kerjakan, lakukan, ucapkan, fikirkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, karena semuanya akan kembali kepada Allah. Dan ketika kembali kepada Allah, manusia akan ditanya,
tentang perbuatan yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Apakah ia berbuat karena perintah Allah atau karena ikut hawa nafsu saja, yang diperkuat hawa nafsu itu dengan ajakan setan. Manusia hidup di dunia ini akan mengalami beberapa fase dan menunggu fase-fase, setiap fase itu dan sudah menunggu. Semua sudah menunggu kita. Contoh kita hari ini, usia muda ditunggu dengan usia tua. Usia tua ditunggu dengan masa-masa ketika masa tersebut adalah di usia yang sudah renta, yang fisik sudah lemah. Dan itu terjadi kepada semua makhluk. Kalau makhluk yang lain ketika semakin tua, kayu semakin tua, semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin berharga. Manusia yang ketika muda, ketika berkaya dianggap penting oleh orang lain, maka pada saat itu sudah hilang kepentingan orang lain terhadap kita. Kenapa? Karena keistimewaan dan karya kita sudah ada yang melampaui. Jika tidak ada di dalam jiwanya itu keyakinan minallah, ilallah, lillah, maka apalah harganya manusia di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Boleh hari ini kita dianggap penting oleh orang lain, tapi ingat, satu saat tidak ada apa-apanya bagi orang lain, dan itu sudah terjadi. Maka sebelum itu terjadi, kita sudah tidak dianggap lagi penting. Kita sudah tidak lagi dianggap manusia yang utama, tidak lagi sebagai manusia yang berperan di alam dunia ini untuk keluarga, untuk tetangga, untuk saudara, apalagi teman. Maka dengarlah segala perintah Allah, supaya ketika kita sudah tidak berdaya apa-apa melakukan karya, kepintaran sudah dicabut oleh Allah, kembali kepada umur ila ardalil umuri, yang ketika umur sudah kembali kepada semula, kecerdasan hilang. Dan hari ini dikenal dengan sebuah penyakit stroke otak, yang dimana segala informasi yang sudah diterima di dalam memori otak kita hilang. Jangankan mengingat orang lain, istrinya, anak-anaknya, bahkan dirinya pun tidak bisa diingat lagi. Saya punya ikhwan yang baru saja kemarin saya ketahui. Dia dulu adalah karyawan di Pindad, menempati satu tempat yang sangat, kalau kita basah gitu, yang gajinya besar. Tapi hari ini dia sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Jangankan untuk bekerja, menopang tubuhnya saja sudah tidak mampu. Bahkan kepada keluarganya pun tidak ingat, apalagi bekerja di Pindad. Tapi Allah memelihara dia dengan sebuah ingatan yang ingatnya tersebut hanya pada salat saja. Bayangkan Pak, kalau manusia sudah tidak ingat salat, tidak ingat apa-apa, apalah berharganya manusia tersebut di hadapan keluarga, di hadapan tetangga, di hadapan anaknya, apalagi di hadapan Allah. Sebelum penyesalan itu terjadi, maka ketika kita ini kuat hari ini dan masih ingat segalanya, maka satu yang pertama harus kita ingat, Allah. Apabila Allah memanggil, segeralah kita datang kepadanya sebelum kita dipanggil. Banyak manusia-manusia yang menyesal setelah hidupnya habis. Penyesalan itu terbagi dua. Satu, penyesalan ketika sakaratul maut. Yang kedua, penyesalan di alam kubur. Dan yang ketiga, penyesalan di akhirat. Bagaimana manusia ketika kematian datang? Lalu setelah itu dia dihidupkan di alam kubur. Maka dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib la akunna minas solihin. Seandainya kematianku itu bisa ditangguhkan sebentar saja, mohon aku kembalikan ke dunia. Insya Allah aku akan menjadi orang yang soleh. Aku akan bersedekah dan aku akan beramal seperti hamba-hambamu yang lain. Itu penyesalan di alam kubur. Penyesalan di akhirat.
Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairil ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah sebentar aku dari neraka. Niscaya aku akan menjadi orang yang soleh dan aku tidak akan berbuat seperti aku di dunia dulu. Fa'anna lahum idza ja'athum dikrahum. Jika itu sudah terjadi, apalah artinya penyesalan itu? Dan orang kafir pun berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma fi ashabis sa'ir. Seandainya aku mendengarkan, memikirkan apa yang diseru oleh Muhammad. Kalau yang hari ini mungkin, seandainya aku hari itu mendengarkan yang Ustadz Kiai serukan, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-menyala. Fa'anna lahum idza ja'athum dikrahum. Jika kesempatan hidup di dunia sudah tidak ada lagi, maka penyesalan itu apalah gunanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, badiru bil a'mali. Oleh karena itu, segeralah beramal soleh. Segeralah beramal soleh. Sab'an hal tantadiruna, karena kalian semua sedang ditunggu oleh 7 yang akan menghampiri. Di antaranya yaitu maut. Karena maut itu akan mengakhiri. Mengakhiri apa? Bukan mengakhiri hidup, mengakhiri karya. Hidup itu, mati itu bukan akhirnya hidup. Mati itu akhirnya beramal. Jika kematian sudah datang, maka penyesalan tidak akan pernah berlaku dan tobat pun tidak akan pernah diterima. Oleh karena itu, dalam khutbah kali ini saya berpesan kepada jamaah semua, mohon maaf apabila pesan ini seakan-akan menggurui. Kalau hari ini masih bisa sholat di belakang imam, maka sholatlah. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau hari ini masih bisa baca Al-Quran, bacalah, belajarlah Al-Quran. Sebelum besok Al-Quran dibacakan di hadapan tubuh kita yang sudah kaku tidak bergerak. Kalau hari ini masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah. Sebelum besok tubuh Anda digotong untuk ke masjid yang terakhir kalinya. Jika hari ini bisa bersedekah, bersedekahlah. Sebelum penyesalan yang ditulis di Al-Quran itu, la akunna minas shodikin, aku akan bersedekah. Maka lakukanlah badiru bir amali. Pesan Rasul, dengarkan yang diseru di khutbah kali ini. Segeralah beramal. Beramal semampumu, karena Rasul pun tidak memberatkan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum. Jika aku memerintahkan segala perkara, maka kerjakan yang kalian mampu. Jika hanya mampu bersedekah dengan sebiji kurma, maka bersedekahlah dengan yang ada. Jika harta tidak ada untuk bersedekah hari ini, tersenyumlah dengan bibir yang manis, karena tersenyum itu adalah sedekah. Jika hari ini kita tidak bisa bersedekah dengan yang banyak, maka dengarkanlah pengajian, maka itu adalah kebaikan. Dan jika semua itu tidak bisa dilakukan, fa'amsaka fi baiti fa innahu khairum mika linafsika. Jika kamu tidak bisa berbuat apa-apa, maka tahanlah untuk tidak mengganggu orang lain. Berdiamlah di rumah, karena itu adalah sedekah kebaikanmu untukmu. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Minallah ilallah lillah. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itulah, hiduplah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Lillah, semuanya harus karena Allah.
yang akhirnya kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.